Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Qala Syekh Ibn Ruslan fi kitabih Az-Zubad ila qalbabul ghusli, bab menjelaskan tentang mandi. Apa itu mandi? Mandi secara bahasa adalah asailan, mengalirkan air. Adapun secara istilah adalah syar'an, yang disebut mandi adalah sailanul ma ala jami'il badan biniyatin makhsusah. Ya, mengalirkan air kepada seluruh bagian badan dengan niat-niat tertentu. Karena di dalam mandi ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi mubah. Mandi mubah, yang dimaksud di mandi mubah adalah mandi yang tidak ada hubungannya dengan kewajiban atau kesunahan. Dia hanya ingin mendinginkan badannya, ya, atau tujuan yang lainnya, namun tidak ada tujuan sunnah atau tujuan yang wajib. Ada juga mandi yang disebut mandi sunnah, ya, untuk menjalankan sholat Jumat atau di hari raya, ya. Ada mandi-mandi yang disunahkan, ya, untuk melakukan sesuatu tertentu, mau masuk ke kota Mekah, mau wukuf di Arafah. Nanti akan dijelaskan mandi sunnah. Sebelum kita membahas tentang mandi sunnah dan juga mandi yang biasa, maka terlebih dahulu para ulama membahas mandi yang wajib. Ya, mandi yang wajib. Wajib untuk membasuh seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada sebab-sebabnya. Makanya di sini mujibuhul maniyu hina yakhruju wal mautu wal kamratu haitsu tulaju farjan walau maitan bila i'adah wal haidhu wan nifasu wal wiladah. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Yang pertama al-maniyu hina yakhruju. Yang pertama adalah janabah. Apa itu al-janabah? Janabah itu adalah khurujul mani, keluarnya mani. Ay al-maniyu hina yakhruju. Adanya mani ketika keluar. Ya, hadza namanya janabah. Keluarnya mani mewajibkan seseorang untuk mandi. Berbeda dengan kencing. Sama-sama keluar dari kemaluan, namun berbeda hukum. Kencing hanya mewajibkan berwudu, sedangkan keluar mani mewajibkan mandi. Kenapa dibedakan? Ya, karena rasa keluarnya berbeda. Sehingga ketika seseorang keluar kencing tidak menyebabkan keletihan atau lemes di dalam tubuhnya, sehingga dia diwajibkan untuk mandi. Namun seseorang ketika keluar mani maka dalam keadaan lemes, ya gebuhul futur, ya, setelah keluar mani dia lemes, maka untuk mengembalikan daripada energi di dalam tubuhnya tersebut, ya, yang bisa mengembalikan kekuatan itu adalah mandi, adalah apabila terkena air. Sehingga dalam syariat itu ketika seseorang keluar maninya maka wajib untuk mandi. Ya. Al-maniyu hina yakhruju, mani dirinya sendiri. Ada mani diri sendiri, ada mani orang lain. Yang dimaksud mani diri sendiri, maninya dia. Seseorang baik itu dengan bermimpi atau menyaksikan sesuatu yang bikin syahwat, ya, sehingga keluar mani, maka dia wajib untuk mandi. Ya, jadi keluar mani tersebut. Adapun seseorang, atau nanti akan kita bahas, ya, permasalahan janabah yang kedua adalah wal kamratu haitsu tulaju, yaitu ilajul hasyafah fil farji, memasukkan hasyafah atau zakar atau kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, disebut dengan jima atau al-wat'i. Ini pun menyebabkan seseorang diwajibkan untuk mandi. Kalau seandainya ada seorang perempuan, ya, kalau seandainya ada seorang perempuan
mandi wajib. Setelah hubungan suami istri, perempuan tersebut mandi wajib. Setelah mandi ternyata ada yang keluar lagi dari kemaluannya dia, maka perempuan yang seperti ini wajib untuk mengulangi daripada mandinya. Ya. Berbeda seorang perempuan yang tidak merasakan di dalam hubungan tersebut. Gimana dia tidak merasakan hubungan daripada suami istri ini, tidak merasakan hubungan, imma anak kecil, suami istrinya masih kecil, atau ya istrinya dikasih minuman tidur, obat tidur, sehingga perempuan ini ya tidak merasakan sama sekali antar hubungan suami istri tersebut. Setelah selesai semuanya, baru dikasih tahu bahwasanya istriku, bahwasanya tadi engkau saya setubuhi, maka seorang perempuan wajib mandi, kan? Kemudian setelah mandi ternyata keluar lagi mani. Setelah mandi selesai, dipakai baju ternyata ada keluar lagi. Apa yang keluar nih? Mani. Keluar dari farjinya mani. Apakah wajib mandi pada saat seperti ini? Maka ketika mandi, maka apabila keluar yang seperti ini tidak diwajibkan untuk mandi. Kenapa demikian? Karena mani yang keluar bukan maninya perempuan, tapi mani suaminya. Ya. Kenapa demikian? Karena perempuan tadi ketika hubungan suami istri tanpa syahwat sama sekali. Kalau seandainya terjadi hubungan suami istri, antara suami dan istri terjadi suatu hubungan, kalau seandainya sama-sama merasakan baik perempuan keluar mani atau tidak keluar mani, terasa atau tidak terasa, kalau seandainya setelah mandi keluar mani lagi, maka perempuan ini wajib untuk mandi. Karena ada dzan bahwasanya mani tersebut adalah maninya dia, bukan mani suaminya. Jadi rujuk ya, yang mewajibkan mandi adalah keluarnya mani. Ya, keluarnya mani. Baik dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan terjaga, dia memikirkan seseorang atau melihat sesuatu yang membuat syahwat sehingga keluar maninya, maka wajib untuk mandi. Wal mautu, yang kedua adalah maut, mati. Kematian mewajibkan seseorang untuk mandi. Yang wajib mandi adalah sekarang kalau dia mati, yang mewajibkan yang mandi bukan mayitnya, dimandikan. Yang punya kewajiban untuk memandikan orang lain. Berbeda dengan keluar mani. Kalau keluar mani dirinya sendiri wajib untuk mandi. Tapi kalau al maut adalah yang menjadikan atau mempunyai kewajiban adalah orang lain yang masih hidup, karena dia nggak bisa memandikan dirinya sendiri. Kalau ada orang mati mandiin dirinya sendiri, pada pergi, pada takut. Wal kamratu haitsu tulaju farjan, dan yang ketiga perkara yang mewajibkan mandi adalah apabila al kamrah. Apa itu al kamrah? Al kamrah itu adalah zakarur rajul, yang disebut al-kamrah itu al-hasyafah. Apabila hasyafah, atau hasyafah, helmnya laki-laki. Helmnya laki-laki yang bawah, ya, zakarnya dia ketika dimasukkan di dalam suatu farji, baik itu farji adami, wajib farjinya manusia perempuan, ya perempuan tuh, atau binatang, naudzubillah, baik yang halal maupun yang haram, tetap diwajibkan untuk mandi. Ya. Haitsu tulaju farjan, baik farjinya adami au insi au bahimah, baik itu manusia atau farjinya binatang atau farji jin sekaligus, ya, sekalipun tetap orang tersebut diwajibkan untuk mandi, meskipun di dalam hubungan suami istri tersebut tidak keluar mani, ya, tidak keluar mani. Jadi ketika memasukkan zakar, masukkan farji kemaluan ke dalam farji perempuan, maka diwajibkan untuk mandi walaupun ya tidak keluar mani. Walaupun ya lagi hubungan masalah, ternyata ada telepon penting, mau tidak mau harus dijawab, harus pergi dia, sehingga tidak diselesaikan daripada hubungan suami istri tersebut. Tetap orang tersebut wajib mandi. Ya, lagi di kamar berduaan, diketok pintu, ya, dipanggil, ya, maka tetap ketika sudah memasukkan al-kamrah atau al-hasyafah, ya, di dalam farji seseorang,
maka wajib untuk mandi. Kalau seandainya seorang laki-laki nggak punya hasyafah, hasyafahnya terputus. Hasyafah atau hasyafah? Hasyafah itu helmnya laki-laki terputus. Kapan seorang laki-laki tersebut wajib untuk mandi? Apabila dia sudah memasukkan qadrul hasyafah, ya, kadar daripada hasyafah berapa senti dimasukkan di dalam farji seorang perempuan, maka dia wajib untuk mandi. Ya. Walau maitan, walaupun perempuan tersebut telah meninggal dunia, ya, telah meninggal dunia. Ada seorang perempuan meninggal dunia, ya, karena masih gadis atau masih muda, sehingga ada seorang penggali kubur. Ada penggali kubur ingin mencari kafan. Ternyata yang didapati adalah seorang perempuan, ya, masih cantik, sehingga dikerjainlah perempuan tersebut, ya, dikerjain. Setelah dikerjain perempuan tersebut, ya, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bangun. Sehingga bilang kepada laki-laki tersebut, apakah engkau rela, ya, membiarkan diriku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan junub, ya, sehingga laki-laki tersebut pergi daripada perempuan itu. Alhasil, ketika seseorang melakukan suatu hubungan suami istri, baik itu masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka orang yang masih hidup wajib mandi. Sedangkan mayitnya yang sudah dimandikan, sudah dikuburkan, kemudian dikerjain masalan, maka tidak wajib dimandikan lagi. Makanya di situ walau metan bila i'adah. Mana bila i'adah? Tanpa wajib untuk mengulangi dimandikan lagi. Tidak wajib untuk diulangi dimandikan lagi. Lanjutkan, tadi dikubur udah. Ya, yang sudah mati ketika disetubuhin oleh orang yang masih hidup, maka tidak wajib untuk dimandikan lagi. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya. Ada namanya Ibnul Mayyit. Ibnul Mayyit. Kenapa dikatakan Ibnul Mayyit? Ini seorang ulama besar. Namanya Ibnul Mayyit. Kenapa dikatakan Ibnul Mayyit? Dikatakan Ibnul Mayyit karena, ya, ini seorang laki-laki meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ya, zakarnya masih tegang, mau dimandiin nggak bisa. Orang kalau udah mati, udah meninggal dunia, itu udah lemes. Tapi ini enggak. Jadi hasyafa zakarnya dia masih tegang. Orang bingung, bagaimana caranya ini? Bagaimana caranya melemeskan daripada zakar tersebut? Sehingga tanya kepada para ulama, bagaimana hukumnya begini? Maka sebagian mereka memfatwakan, udah kalau begitu, ya, biarkan istrinya, ya, bersetubuh terlebih dahulu dengan mayit tersebut. Setubuh. Sehingga setelah setubuh, ya, selesai, kemudian laki-laki ini yang zakarnya tadi tegang menjadi lemes. Kemudian perempuan ini, bekas istrinya ini, ya, ditinggal mati oleh suaminya, dengan hubungan suami istri tadi, perempuan tersebut hamil. Ketika hamil, maka melahirkan seorang anak laki-laki yang dikenal dengan Ibnul Mayyit. Ibnul Mayyit, begitu. Adapun orang yang telah mati tadi nggak wajib untuk dimandikan lagi, bila i'adah. Wal haidhu, ya. Adapun yang perkara tadi, al-mani, keluar mani, hubungan suami istri, itu baik laki-laki maupun perempuan, ya. Wal maut, kematian, baik laki-laki maupun perempuan. Ini yashtarik fiha an-nisa war rijal, ya. Laki-laki juga bisa keluar mani, perempuan juga bisa keluar mani, ya. Keluar mani perempuan. Kemudian mati, laki-laki bisa mati, perempuan bisa mati. Kemudian hubungan suami istri dilakukan dua oleh laki-laki dan perempuan. Sehingga 3 hal ini untuk laki-laki dan perempuan. Ada 3 hal yang lain khusus untuk perempuan. Apa itu? Al-haid. Nggak ada laki-laki haid. Adanya ke haid. Adanya ke haid, perempuan laki-laki mah haid.
khusus buat perempuan. Wan nifas, ya, nifas khusus perempuan. Wal wiladah khusus perempuan, nggak ada laki-laki ngelahirin. Ya, nggak ada laki-laki ngelahirin, nggak ada laki-laki haid, nggak ada laki-laki nifas. 3 hal ini diwajibkan atas seorang yang namanya perempuan. Maka wajib untuk mandi ketika setelah selesai daripada haidnya, selesai daripada nifasnya, selesai daripada melahirkannya. Akan kita bahas nanti. Gitu. Wa yu'raful maniyu bil ladzati hin khurujihi wa rihi tal'in au ajin. Nah, bagaimana cara mengetahui kalau yang keluar itu adalah mani? Karena yang keluar daripada kemaluan seseorang, ya, kalau kita berbicara perkara yang keluar dari kemaluan seseorang, ada laki-laki, ada perempuan. Yang keluar daripada laki-laki, ya, ada kencing, ada mani, ya, ada madhi, ada wadi. Ini bisa laki-laki dan perempuan. Kencing juga keluar dari kemaluannya, ya, mani keluar daripada kemaluannya, madhi keluar daripada kemaluannya, baik laki maupun perempuan, wadi ada 4. Adapun seorang perempuan ditambah 1 keputihan, ya, keputihan, ya, keputihan itu tidak termasuk madhi, tidak termasuk mani, tidak termasuk wadi, namanya keputihan, ya, perkara yang keluar atau namanya rutubat di dalam fikih, rutubatul farj, keputihan itu namanya rutubatul farj, ada hukum tersendiri, ya, nanti akan kita jelaskan. Tadi kita jelaskan bahwasanya perkara yang mewajibkan mandi hanya mani yang keluar. Selain daripada mani tidak wajib untuk mandi. Baik itu keluar madhi, baik itu keluar wadi, baik itu keluar keputihan, ya, apalagi kencing, maka tidak wajib untuk mandi. Yang diwajibkan untuk mandi adalah ya apabila keluar mani saja. Bagaimana cara mengetahui kalau itu mani? Bagaimana cara membedakan itu madhi, mani dan wadi? Ya, karena sama-sama keluar, sama-sama hampir sama warnanya. Wa yu'raful maniyu, dan diketahui al maniyu. Kapan itu dikatakan itu mani atau sperma keluar daripada farjinya tersebut? Bil ladzatihin, yang pertama keluarnya dalam keadaan lezat, nikmat. Beda dengan kencing. Ya, berbeda dengan madhi, berbeda dengan wadi. Al-mani ketika keluar yang pertama bil ladzatihin khurujihi, merasakan kenikmatan ketika keluarnya. Ada namanya mani. Ya. Kemudian tadafuk, keluarnya mani itu tadafuk, muncrat. Ya. Muncrat, itu namanya mani. Ya. Kalau kencing lurus aja, lempeng baik gitu. Tapi kalau mani enggak, ya, ada namanya tadafuk. Ya, muncrat lah pokoknya, ya, begitu. Nah, kan itu wajib, maka itu termasuk daripada tanda-tanda bahwasanya yang dikeluarkan adalah mani. Warihi tal'in au ajin, dan baunya seperti manggar pohon kurma. Jadi pohon kurma, ya, manggarnya itu sebelum dia keluar buah ada manggarnya dulu, ya. Maka baunya itu sama seperti baunya mani, ya, begitu. Au ajin, atau adonan, ya, warihi tal'in au ajin, begitu. Nah, berarti kalau ada baunya maka itu adalah mani, ya, begitu. Pernah terjadi suatu permasalahan kepada Zubaidah. Siapa itu Zubaidah? Zubaidah itu adalah istri daripada Harun ar-Rasyid. Ketika Harun ar-Rasyid masuk ke dalam kamarnya Zubaidah, maka Harun ar-Rasyid menemukan di kasur daripada Zubaidah ini ada cairan mani. Ada cairan mani. Maka Harun ar-Rasyid, ya, langsung mengambil sikap bahwasanya ente ini serong dengan orang lain. Apa buktinya? Ini ada mani.
ya, ada mani. Maka Zubaidah nggak terima, nangis karena dia tidak melakukan daripada perselingkuhan tersebut, tidak melakukannya. Maka dipanggillah ulama pada waktu itu. Termasuk daripada ulama yang dipanggil adalah Muhammad bin Hasan, ya, atau Abu Yusuf. Ya, Abu Yusuf sahabat daripada Imam Abu Hanifah, atau murid daripada Abu Hanifah. Dipanggil, ya, untuk membuktikan benar nggak ini mani dia. Maka Imam Abu Yusuf pinter. Coba, jangan kau menuduh terlebih dahulu bahwasanya istrimu adalah selingkuh dengan orang lain, meskipun ada bukti di situ, ada cairan mani di situ. Ya. Coba diteliti terlebih dahulu, apakah di kamarmu ada kelelawar atau enggak? Apa hubungannya kelelawar, ya, dengan mani tersebut? Maka dijelaskan oleh Imam Abu Yusuf bahwasanya mani kelelawar itu hampir sama dengan mani manusia. Ya. Sehingga dicari-carilah di kamar tersebut, betul ada kelelawar, ya, yang lagi hubungan lah, ya. Sehingga betul bahwasanya mani yang di situ bukan maninya dia, tapi maninya kelelawar. Sehingga Abu Yusuf mendapatkan hadiah yang begitu besar daripada Zubaidah tersebut, ya, istri daripada Harun ar-Rasyid. Asyahid di sini adalah wa yu'raful maniyu bil ladzati hin khurujihi wa rihi tal'in aw ajin. Apabila masih basah, maka mani itu baunya seperti rihi tal'in, ya, tala' atau manggar daripada pohon kurma, ya. Karena kurma itu ada laki ada perempuan. Kurma itu ada laki ada perempuan. Di masa-masa tertentu ketika pada pembuahan ada namanya kurma yang laki-laki. Ya, laki-laki itulah yang bisa menyebabkan kurma-kurma yang lain ya berbuah. Kalau seandainya nggak ada yang laki nggak bisa. Makanya tugas orang yang merawat daripada kurma itu ketika di musim pembuahannya dia ambil tuh yang laki kayak dinikahkan dengan yang perempuannya sehingga baru bisa berbuah, begitu. Yaitu baunya persis dengan mani seorang laki-laki. Au ajin. Adapun ketika sudah kering, maka itu seperti telur. Ya. Maka pernah terjadi di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, ya, saya mengadukan istri saya." "Kenapa istrimu?" "Wahai Amirul Mukminin, istri saya ini berselingkuh." "Mana buktinya?" "Ini buktinya. Ada cairan di bajunya perempuan tersebut." "Oh begitu, oke. Kita lakukan hukum kepada perempuan tersebut." Kemudian datang Sayyidina Ali. Ya, datang Sayyidina Ali. "Apa yang kau lakukan wahai Umar? Wahai Amirul Mukminin, ini ada seorang perempuan yang berzina." "Mana buktinya?" "Ini." Ya, ada buktinya, ada bercak di baju daripada perempuan tersebut. Karena yang nuduh adalah suaminya sendiri. Maka Sayyidina Ali mengatakan, Jangan engkau terlebih dahulu tergesa-gesa untuk menghukumnya. Coba kita buktikan terlebih dahulu, betul enggak kalau yang di baju tersebut adalah mani? Bagaimana cara membedakannya? Kata Sayyidina Ali, coba ambilkan air panas, siramkan kepada tempat tersebut cairan tadi. Kalau seandainya hilang, berarti itu mani. Tapi kalau seandainya nanti berbentuk agak kayak telur, mateng, berarti adalah telur, bukan mani. Disiramlah. Ketika disiram ternyata dia berbentuk seperti telur, berarti ini bukan mani, ini adalah telur, ya. Sehingga seorang istri tadi yang tadinya mau dihukum oleh Sayyidina Umar
untuk dirajam dan sebagainya, diselamatkan oleh Sayyidina Ali. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan, laula Ali lahalaka Umar. Kalau seandainya bukan Ali, hancurlah Umar. Kenapa? Memberikan hukum tanpa dasar yang kuat. Begitu. Ya. Wa man yashuka hal maniyun dhahara aw huwa madhyun baina dzaini khuyira. Kalau seandainya orang ragu apakah ini mani atau madhi, ya, maka dia mempunyai satu di antara dua. Pilih. Ini adalah mani, ente wajib mandi. Ini adalah madhi, ente enggak wajib mandi, tapi ente wajib menyuci daripada pakaian tersebut. Kalau mani tidak najis, tapi mewajibkan mandi. Tapi kalau madhi, ya, itu najis, namun tidak mewajibkan untuk mandi. Apa perbedaan madhi dan mani? Nah, perlu diperhatikan. Ada mani, ada madhi. Ada mani, ada madhi. Mani itu keluarnya dalam keadaan tegang yang sempurna. Tegangnya tegang yang sempurna. Ya, syahwat dengan syahwat yang sempurna sehingga dikatakan mani. Adapun madhi keluarnya tidak dalam keadaan syahwat yang sempurna. Dia syahwat, ya, nafsu, tapi nafsunya tersebut tidak sampai sempurna, tidak sampai puncaknya sehingga hanya keluar cairan saja. Cairan ini namanya bukan mani. Cairan ini namanya madhi. Ya. Masalah ada seseorang memikirkan sesuatu, memikirkan seorang perempuan, kadang sampai pada batasan tegang syahwat, atau dia melihat seorang perempuan atau melihat gambar-gambar yang tidak baik sehingga laki-laki ini syahwatnya naik. Ketika dia syahwat, maka keluar cairan dari kemaluannya. Yang keluar tersebut bukan mani, itu namanya madhi. Cairan saja. Kenapa? Karena tidak sampai sempurna syahwatnya dia. Namanya madhi. Najis namun tidak wajibkan untuk mani, atau tidak wajib untuk mandi. Sedangkan mani itu memang keluar dengan syahwat yang sempurna. Memang susah mengeluarkan mani itu sebenarnya, kecuali dengan syahwat yang sempurna baru keluar daripada maninya seorang. Begitu. Kalau seandainya seseorang tidur, ya, ketika bangun ada cairan di sarungnya dia, di bajunya dia, maka dia punya pilihan satu di antara dua. Apakah dia menjadikan, ya, itu mani, berarti dia wajib mandi dan tidak najis, atau dia menjadikan itu adalah madhi, berarti tidak wajib untuk mandi tapi najis. Begitu. Nah, bagaimana cara mengetahuinya tadi? Ada tanda-tandanya. Apakah ada tanda-tanda mani apa enggak? Bagaimana baunya? Ya, begitu. Karena udah kering, ya. Apakah ada baunya apa enggak? Sehingga diteliti ternyata ini adalah mani. Berarti dia wajib mandi dan dia tidak najis. Ini adalah madhi, maka dia wajib untuk mengganti sarungnya, ya, membersihkan sarungnya, namun dia tidak wajib untuk mandi. Karena madhi hukumnya seperti kencing, seperti biasa. Najis hukumnya. Begitu. Wa man yashuka hal maniyun, apabila seseorang yang ragu apakah mani yang terlihat tersebut adalah mani, huwa madhyun, atau dia adalah madhi, baina dzaini khuyira, maka di antara salah satu daripada dua hal ini dia dianjurkan untuk memilih, meyakinkan salah satunya apakah mani ataukah madhi. Kalau seandainya madhi, berarti dia tidak wajib untuk mandi, langsung diganti sarung, ya, dia cuci kemaluannya, selesai. Tapi kalau seandainya itu adalah dia meyakini itu adalah mani, maka dia wajib untuk mandi, kemudian tidak wajib untuk menyuci daripada sarungnya dia. Ya, adapun fasal selanjutnya, ya, akan menjelaskan tentang furudul ghusl, ya, fardunya mandi. Apa aja itu fardunya mandi? Apa yang wajib dibasuh ketika mandi? Ya, insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan bahas furudul ghusli. Wallahu a'lamu bishawab.